Bagaimana hukumnya seorang wanita yang sudah berhijab? Sudah berhijab itu maksudnya nutup aurat. Tiba-tiba dibukanya hijabnya dengan alasan di saat dia pakai hijab menutup aurat adalah pilihan. Waktu saya pakai hijab itu pilihan, waktu buka hijab juga pilihan. Inilah orang yang otaknya udah dicuci, brain wash, brain otak, wash cuci, brain wash dicuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana caranya agar hati kita selalu tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak-banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Tadi kami iktikaf di Masjid Ar-Rahman, zikirnya membaca ratib Al-Haddad lebih kurang 40 menit, 30 menit. Minta fotokopinya ke Ustadz Al-Nob, diperbanyak zikir ratib Al-Haddad. Jadi hati tenang, banyak berzikir. Bukan kata saya, Quran menyebut ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yang kedua, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yasluna kitab Allah, membaca kitab suci Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, nazalat alaihimus sakinah, ditenangkan Allah hatinya. Bukan saya menyebut, Nabi. Jadi kalau mau hati tenang, ikut majelis ilmu. Majelis ilmu, Masjid Agung, Masjid Ilmu, Masjid Raya Senaplan, Masjid An-Nur, Masjid Ar-Rahman, ikut Masjid Al-Furqan, hadiri majlis ilmu. Nazalan alaihimus sakinah, Allah menurunkan ketenangan. Orang Barat, orang Amerika, orang Eropa tak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Orang kita asal nampak muka khotib tertidur, saking tenangnya hati. Soalnya saya selalu merasa ada yang kurang dalam diri saya. Karena akhir-akhir ini iman saya naik turun. Tenang sudah, tentang merasa diri ada kurang duit, kurang rumah kurang besar, mobil kurang mahal. Ikuti bagi-bagi beras hari Jumat, biar nampak antum rumah orang lantainya tanah bercampur pasir, biar nampak orang tua jompo rentas batang kara, biar nampak orang dinding rumahnya kayu ditusuk pakai tangan jatuh, untuk merasakan nikmat Allah sama kita ini cukup besar. Orang yang punya mobil Lamborghini merasa Tuhan tidak adil ketika dia menengok kawannya pakai pesawat pribadi. Kalau menengok ke atas nih, kita akan terus mendongak, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Makanya kata Nabi, unzuru ilaman huwa asfala minkum, lihatlah orang di bawah kamu, maka kamu akan menjadi bersyukur. Semangat terus cari duit. Kalau banyak, bantu sekolah anak yatim fakir, wakafkan tanah, buka sekolah gratis untuk duafa. Jadi hidup kita ini mesti akhirat oriented. Tapi bukan berarti meninggalkan dunia. Orang meninggalkan dunia itu pun tak betul, sesat, salah. Akhir-akhir ini iman saya naik turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan turun. Satu bab khusus dalam Sahih Muslim. Bab iman naik turun. Yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyati, turun kalau banyak maksiat. Salat Jumat, bagi-bagi beras, iktikaf malam, jam 2 ke masjid, pengajian dengan ustad-ustad, sholat berjamaah, tahajud, witir, zikir baca ratibul adad, ngaji subuh, full. Duduk sama kawan, nongkrong-nongkrong, dikasihnya pula sabu gratis, sakau, mati pun bos. Maka usahakan, kita ini kan 3. Pertama lingkungan tempat kerja, kedua lingkungan tempat tinggal, ketiga lingkungan di medsos. Usahakan 3 ini lingkungan yang mendekatkan diri pada Allah. Lingkungan tempat kerja, cari kawan-kawan di tempat kerja yang suka pengajian ke masjid.
Lingkungan tempat tinggal, cari tempat tinggal yang dekat masjid, dekat di Al-Furqan masyarakat. Lingkungan medsos, grup-grup WhatsApp, FB, Instagram yang kira-kira mendekatkan kepada Allah SWT. Adapun grup-grup yang mendekatkan kepada CLBK, jemuran lama belum kering, tinggalkan, karena hanya akan membuat maksiat kepada Allah SWT. Hidup singkat. Datangnya COVID ini mengingatkan kita bahwa semua orang cepat mati. Orang kaya mati, pejabat-pejabat mati, menteri-menteri mati. Saya dari Palembang Pak Ustadz, baru pindah ke Pekanbaru. Kali ini datang kajian langsung. Biasanya hanya nonton di YouTube. Semenjak hamil saya sangat suka dan tenang hati melihat ceramah. Dari tinggal Palembang belum sempat datang kajian langsung. Pertanyaan saya, apa rumus cara memberi nama anak laki-laki yang baik? Nama yang baik, nama Muhammad, Ahmad. Orang Mesir itu setiap nama anak pertama Muhammad, Ahmad, Muhammad, bertambahlah di ujungnya. Lalu kemudian nama-nama Nabi, kemudian nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Abdul Matin, Abdul Qawi. Anak laki-laki yang soleh. Cara mendidik anak dari janin hingga lahir, oh lama tuh. Dari mulai dalam kandungan, proses pendidikan anak itu dari sejak memilih ayahnya, memilih emaknya. Dalam kandungan, ibunya baca Quran, banyak sholat sunat dan berzikir supaya hati ibunya tenang, hati anaknya pun di dalam tenang. Menyusukan 2 tahun, wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. Lalu kemudian dipotongkan akikah hari ke-7 supaya didoakan orang-orang soleh, dicukurkan rambutnya, ditimbang seberat perak. Kalau ada orang membuat seberat emas, bagus, afdal. Lalu setelah itu dikasih nama yang baik. Begitu lahir diazankan ke telinga, dihafalkan surat-surat pendek sebelum umur 7 tahun. Muru auladakum bisolah, umur 7 suruh salat. Wadribuhum fil asrah, pukul umur 10. Kasih dia tanggung jawab. Tak sanggup kita mengajar dia dengan canggihnya teknologi sekarang, handphone, gadget, warnet. Masukkan dia ke pesantren, sanawiyah, aliyah, SMP, Islamic boarding school, sekolah Islam terpadu. Nanti setelah tamat dia pesantren 6 tahun, terserah mau dia masuk fakultas teknik, mau jadi lawyer, pengacara, mau jadi pejabat hukum, hakim, segala macam, terserah. Yang penting basicnya sudah ada. Nasihat tak putus sampai mati. Anak ini 2 saja. Pertama, dia mati atau kita mati. Oleh sebab itu tidak ada pensiun mendidik anak-anak. Anak ibu kalau sudah menikah, jangan sangka selesailah tanggung jawab. Belum. Dia sudah menikah, datang dia ke rumah ibu, dibawanya makanan, rambutnya udah potong pendek 3 warna, rambutnya pendek, roknya pun ikut pendek. Itu pun tanggung jawab orang tua. Panggil dia. Kenapa anakku bisa kau robah jadi begini? Kenapa pendek rambutnya? Kenapa pendek roknya? Kenapa terbuka hijabnya? Jadi laki-laki bertanggung jawab, bukan berarti lepas setelah anak ibu menikah dengan laki-laki, maka justru bertambah pula tanggung jawab. Dulu anaknya, sekarang laki dia itu pun juga mesti kita ceramahi, mesti kita bimbing ke jalan yang benar. Mengajar ini minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Salam dari Palembang Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Wong kita galo, buka mata nampak cukup. Ustaz, sahabat kami yang tengah menuntut ilmu di Mesir, para pejuang, mohon doa Ustaz untuk sahabat kami yang tengah menuntut ilmu di Mesir dan para pejuang beasiswa untuk ke sana. Nanti di akhir majelis kita doakan anak-anak kita lulus tes ke Mesir, dapat beasiswa, pulang dari Mesir, menjadi dai, mengajak orang ke jalan Allah, supaya Riau tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang sudah berhijab? Sudah berhijab itu maksudnya nutup aurat, tiba-tiba dibukanya hijabnya dengan alasan di saat dia pakai hijab menutup aurat adalah pilihan. Waktu saya pakai hijab itu pilihan, waktu buka hijab juga pilihan. Inilah orang yang otaknya udah dicuci, brainwash,
Brain otak, wash cuci, brain wash dicuci. Datanglah Zwimmer ini orang kafir yang merasa kalah perang dengan Islam. Datang dia ke makam Salahuddin Al-Ayyubi, dipatahkannya pedangnya. Karena Salahuddin Al-Ayyubi menang melawan Richard the Lionheart, panglima perang dari Inggris. Richard berhati singa, kalah. Demam si Richard itu di dalam kemah, tak tahu dokter tak bisa mengobati dia. Tiba-tiba datang orang pakai kain selimut masuk ke dalam kemah si Richard, menyusup masuk ke dalam kemah, cabutnya pedang. Richard, kalau mau udah kupancung kepala kau, mati kau sini Richard. Salahuddin Al-Ayyubi justru dikasihnya obat. Disitulah merasa kalah Richard the Lionheart. Datang Zwimmer ke makam Salahuddin Al-Ayyubi, dipatahkannya pedangnya. Dulu kami lawan kau pakai pedang, kami tak pernah menang, karena kami perang mau hidup, kalian perang mau mati, jihad fisabilillah. Maka sejak hari ini perang kami tidak dengan pedang, tapi dengan cuci otak. Nah, ini salah satu yang otaknya udah kena laundry. Saya pakai hijab ini pilihan, pakai kolor pun pilihan. Terceplosan pula. Yang pilihan itu antara minum teh manis dengan minum air putih, itu yang pilihan. Adapun minum khamar dengan minum air zam-zam bukan pilihan. Kau wajib. Mana pula pilihan? Istikharah itu pilihan antara sate kambing dengan sate ayam dengan gulai ayam, bukan pilihan. Wajib memilih yang halal. Maka berhijab wajib. Ini tak betul. Saya mau tanya, apa hukum orang makan uang narkoba? Nah, Rasulullah SAW an samanil kalbi. Nabi melarang hasil jual anjing, samanil kalbi. Wa mahril baghi. Nabi melarang, haram hukumnya mengambil duit mahril baghi, duit hasil prostitusi. Wa hulwanil kahin. Nabi melarang mengambil duit hulwanil kahin, upah dukun. 3. Dukun, duit WTS, jual anjing. Narkoba, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allah melaknat, Rasulullah melaknat al-khamra, khamar, wa ba'i'ahu, yang menjualnya, wa mushtarihi, yang membelinya, wa mu'sirihi, orang yang anggur itu kan diperas. Orang yang memeras anggur merubah menjadi khamar. Wahamilahu, orang yang membawanya, supirnya, drivernya. La'anallah, Allah melaknat, Allah Ta'ala melaknat orang yang menjual khamar, orang yang membeli khamar, orang yang membawa khamar, supir truk khamar, supirnya pun kena juga, bayangkan itu. Oleh sebab itu maka jauhkan diri dari khamar ya. Itu kan khamar Pak Ustadz, narkoba kan tak ada. Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalaulah narkoba, sabu-sabu, putau mau disebutkan juga dalam Quran, tebal kali lah Quran itu. Khamar itu adalah anggur yang diinjak-injak, diperas, disimpan, disaring dalam gelas, disimpan 7 hari melalui proses fermentasi, keluar zat baru yang disebut dengan khamar. Khamar artinya menutup kepala. Kain yang menutup rambut perempuan namanya khimar. Khimar menutup kepala, khamar menutup isi kepala. Kalau sudah ditutup,
gelap mata, tak bisa lagi bedakan mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana bini orang, mana bini dia. Halal semuanya. Khamar namanya. Maka semua yang menghilangkan akal hukumnya sama dengan khamar. Semua yang menghilangkan akal sehat hukumnya sama dengan khamar, termasuklah sabu, narkoba. Bagaimana cara mengqadha salat yang tinggal masa muda dulu? Bagaimana cara mengqadhanya? Habis subuh tadi qadha. Usolli fardhu subuhi rak'ataini qadhaan. Allah ta'ala. Zuhur nanti gitu juga. Habis salat zuhur qadha. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadhaan. Asar nanti gitu juga. Habis salat asar. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin qadhaan. Maghrib begitu juga. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin qadhaan. Isya begitu juga. Usolli fardhu isya arba'a raka'atin qadhaan. Setiap selesai ada qadha, habis ada qadha. Setelah ba'diyah boleh? Boleh. Habis ba'diyah zikir baca doa qadha. Berapa lama Pak Ustaz? Berapa lama kau tinggalkan dulu waktu muda? Akil balik umur berapa? 10. Sekarang tobat? Iya. Berapa umur sekarang? 40. Kapan mulai sholat? Baru subuh nih. Nah, kau gantilah 30 tahun. Qadha 2021, lunas 2041. Kalau mati dalam perjalanan diampunkan Allah Ta'ala. Pemutihan. Cara mengqadha bukan diambil cuti sebulan, pergi ke pulau lalu pergi ke Rupat mengqadha sebulan, bukan. Tetap aktivitas macam biasa, hanya saja selesai sholat fardu, sholat qadha. Berapa sholat itu Pak Ustaz? 3. Yang pertama sholat ada. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan. Yang kedua qadha mengganti. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadhaan. Yang ketiga i'adah. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan. I'adah ini apa pula? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba siku gatal. Gatal siku nih. Tengok, rupanya kulit ikan mas. Kulit ikan mas sebenarnya. Batal wudu. Kalau batal wudu macam mana sholat? Batal. Sholatnya diulang balik. Karena sholatnya batal gara-gara wudunya batal. Mengulang sholat itu namanya sholat i'adah, bukan qadha. Bagaimana cara menghilangkan pikiran kotor, negatif, yang tiba-tiba terpikir? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Wa in tukhfu ma fi anfusikum, kalau kau simpan dalam hatimu, kau simpan dalam otakmu. Wa in tubdu, kalau kau nampakkan, au tukhfuhu, atau kau simpan, yuhasibukum billah, kau tetap juga dihisab, tetap dihitung di akhirat. Ada orang dinampakkannya, cerita, cakap apa semua cerita. Ada satu tak dinampakkannya, diam aja dia. Tapi otaknya kotor juga, cuman diam. Yuhasibukum billah, kamu tetap dihisab juga. Mendengar ayat itu, datang sahabat melapor ke Nabi, tak sanggup kami hidup ya Rasulullah. Kalau semua dihisab, yang diceritakan dengan yang disimpan pun dihisab juga, tak sanggup kami hidup. Turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujung Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau begitu, Allah hanya membebani yang kamu mampu saja. Maka yang dihisab itu yang dicakapkan saja. Adapun yang tak dicakapkan, yang dalam hati, yang di kepala, terlintas sekali tak dihitung. Terlintas sekali. Duduk pinggir jalan, nampak orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Terlintas sekali tak dihitung. Terlintas 2 kali baru dihitung. Bagaimana supaya tak terlintas kedua kali? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la tatsbi'in nazrah bin nazrah. Jangan kau iringi pandangan pertama dengan pandangan kedua. Yang pertama laka, yang kedua alaika. Yang satu itu selesai, yang dua itu menjadi dosa bagi. Makanya ketika terpandang, picingkan. Bukan maksudnya terpandang tak berkedip, terpandang picingkan. Lalu kemudian yang terlintas dalam hati. Makanya kadang ada orang tak ada angin, tak ada hujan, tepuk jidat, astagfirullah, terpikirnya macam-macam. Langsung bawa pada zikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allah Akbar zikir, la ilallah zikir, selawat zikir.
tasbih zikir, tahmid zikir, tahlil zikir. Perbanyak zikir supaya menjauhkan. Makanya orang-orang bertarekat itu tak putus tasbih. Saya dulu setiap ketemu sama perhatian saya, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Asal jumpa saya sama orang-orang tua di atas 70, 80 itu susah meremnya. Tak mau berhenti. Kadang-kadang cerita itu 2-3 kali balik, macam CD tak bisa di-pause. Cerita bolak-balik. Tapi pas saya ke Rokan Hulu, orang-orang tua di situ tak banyak bercerita. Pas saya tanya, dia jawab. Lama saya, kenapa aneh? Rupanya negeri 1000 suluk, Rokan Hulu, Rokan Hilir. Bahkan siapa-siapa yang mengambil tarekat Naqsabandia, mereka punya zikir wajib sehari 5.000. Patutlah dia tak sempat bercakap, karena dia punya zikir wajib sehari 5.000. Zikir ismuzat, Allah Allah Allah. Makanya tasbih tak Allah 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 Allah. 5.000 wajib dia berzikir sehari semalam. Maka tak sempat dia cerita. Kadang-kadang cerita kita pun tak dipedulikan. Kita tanya, Kelipah dari mana? Dari Sorga. Mana Sorga? Surogadiang. Itu analisa saya. Orang kalau dia makin tua, maka pikiran berbolak-balik, cerita tak putus. Maka ambil talqin zikir. Dengan itu kita tak lagi menyibukkan diri dengan dunia, tapi menyibukkan dengan beban zikir kita. Saya wajib berzikir 5.000 sehari, wajib bersolawat 1.000 sehari, wajib beristighfar sekian sehari, sehingga tak terlalu kita pikirkan yang lain-lain. Bapak ibu boleh percaya boleh tidak, tapi nanti setelah tua baru ingat cakap saya ini. Betul cakap Ustaz, tak berhenti aku cakap. Bagaimana kita meyakinkan orang tua kita yang malas beribadah? Bawa dia nengok orang mati. Asal ada orang mati, bawa dia. Kawan dia, tetangga, bawa buka kan, cium mak, cium pak. Suruh dia. Bawa dia ke liang lahat, tengok kan di lubang liang lahat. Tengok, insya Allah berubah. 2 bulan lagi pengajian bulan Maret udah kalian bawa. Bulan Maret nanti Jumat ketiga lapor. Kalau tak ada perubahan, kita kasih jurus baru. Dari mana Ustaz dapat jurus nengok orang mati ini? Hadis Nabi. Ada nasihat yang tak berbunyi, yang tak bersuara, tak berhuruf, tapi dia masuk ke hati orang. Apa itu? Wa kafa bil mauti wa'iza. Nasihat dengan kematian. Ulkuru, banyak-banyaklah kamu mengingat hadimal ladzat. Dia yang menghilangkan segala lazat. Lazat itu bahasa Arab. Lazat, bahasa kitanya lezat. Menghilangkan segala kelezatan. Lezat makan, lezat minum, lezat harta, lezat politik, lezat nikah. Hilang kalau dia sudah datang. Maka suruh banyak-banyak menengok kematian. Menengok kematian, melihat kematian. Bagaimana pendapat Ustadz? Kerabat saya mengaku pernah mimpi dengan Nabi, umur dia kelas 5 SD. Man ra'ani fil manami laqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia sudah melihat aku. Li'anna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tak bisa menyerupai aku. Kalau ada bapak ibu berjumpa dengan raja, boleh jadi bukan raja itu, karena setan bisa menyerupai dia. Tapi kalau ada berjumpa nabi, maka sesungguhnya itulah nabi. Contohnya, misalnya dalam mimpi itu bapak hadir sholat Jumat, tiba-tiba khotibnya pakai sorban, ada orang sebelah mengatakan itu khutbah tuh nabi, atau dia mengaku aku adalah Muhammad SAW, maka itu memang betul-betul nabi. Kemuliaan diberikan Allah. Jadi anak kelas 5 SD ini percaya Ustadz dia mimpi dengan nabi. 2 kemungkinan, bisa jadi dia bohong, berarti antara dia dengan Allah, bisa jadi dia memang melihat. Wallahu a'lam bishawab. Ada seorang jamaah bercerita ke saya, kata dia, Ustadz aku mimpi jumpa sama Nabi. Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Ustadz. Gimana ceritanya Pak? Saya sholat, terus imamnya itu pakai sorban, pakai jubah. Pas dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis itu dia memandang ke belakang.
Lalu orang di sebelah saya nih dalam mimpi itu mengatakan, itulah Nabi Muhammad SAW. Apa amalan Bapak? Ada Bapak banyak berselawat? Enggak Pak Ustadz, selawat saya biasa aja. Tahajud Bapak? Tahajud saya pun biasa aja. Apalah amal Bapak yang khas? Saya ketua masjid Pak Ustadz. Oh. Terus? Jadi ada jamaah saya ini yang selalu mengejek-ejek saya, mencaci maki saya, menceritakan saya, menantang saya, mengajak saya duel. Tak saya lawan. Kenapa tak Bapak lawan? Karena saya takut kepada Allah. Padahal saya ini ban hitam karate, Pak. Oh, baru saya tahu. Orang ban hitam dan 1 dan 2 ban hitam karate tak mau melawan karena takut kepada Allah, hadiahnya dijumpakan dengan Nabi Muhammad SAW. Patutlah saya tak jumpa sama Nabi. Saya kalau ada orang mengejek macam itu, Pak, ban hitam, kupijak kepalanya, Pak. Ban hitam dia, orang Lombok, tugas di Rohul, Bekumis. Siapa namanya, Pak? Orang Lombok, tugas di Rohul, PNS. Dulu setiap saya datang ke pasir, dia terus tuh membawa sarapan pagi, bawa kemana? Meninggal. Pas meninggal dia, meninggalnya di Jakarta. Dibawa jenazahnya oleh pesawat. Pesawat tertunda sebentar, menunggu jenazah katanya. Saya tak tahu itu jenazah siapa. Pas sampai di airport, jumpa Bu Septina. Kata Bu Septina, tolonglah Ustadz memberikan kata sambutan. Sambutan apa, Bu? Sambutan melepas jenazah. Jenazah siapa? Jenazah Pak Fulan. Bapak itulah yang jumpa Nabi, yang selalu ikut pengajian. Oh, meninggal. Selama kami hidup baik orangnya, sopan, lembut, meninggalnya pun dipertemukan Allah dengan cara tak disangka-sangka. Saya melepas jenazah. Dengan ini saya Abdul Somad melepas jenazah ini dari airport Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menuju Pasir Pangarayan Rokan Hulu bersama Ibu Ketua DPRD Provinsi Riau. Ya, jadi ternyata salah satu pelajaran yang saya ambil, orang mampu melawan tapi ditahannya karena takut kepada Allah, hadiahnya dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih segala perhatian. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.